Saya lanjut saja ke pemateri nomor 3, yakni Saudari Ridya Irin Imbatami, asal instansi Universitas Negeri Jakarta, dengan tema pendidikan umum yang berjudul Penggunaan e-modul sebagai bahan ajar perkuliahan. Kepada Saudari Ridya, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ridya Irin dari instansi UNJ akan memaparkan makalah saya yang berjudul Penggunaan e-modul sebagai bahan ajar pembelajaran. Boleh ditayangin langsung? Maaf Kak, yang ditayangin yang slide berapa ya? Ya, yang slide kedua. Belum tayang di sini. Sudah Kak? Oke ya. Oke, jadi saya pada makalah ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Saya akan menjelaskan bagian pertama tentang pendahuluan. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang kajian literatur. Bagian ketiga, saya akan menjelaskan metode penelitian. Bagian keempat, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Bagian kelima, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Slide ketiga, next ya. Di slide ketiga. Soalnya di sini nggak tayang. Baik, penelitian ini berawal dari perkembangan teknologi pembelajaran yang sangat pesat, membawa dampak kepada perubahan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan dalam bentuk alat-alat bantu mengajar. Alat-alat bantu mengajar yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti pengembangan e-book, website, e-modul, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi dalam pembelajaran dapat dirasakan pada bahan ajar, karena bahan ajar merupakan salah satu jenis alat bantu pendidikan yang berguna sebagai sarana terjadinya interaksi dengan siswa pada saat menyampaikan materi. Perkembangan teknologi mendorong terjadinya perpaduan antara teknologi cetak dengan teknologi komputer dalam kegiatan pembelajaran yang ditransformasikan ke dalam bentuk elektronik, sehingga dapat disebut dengan sebagai modul virtual ataupun e-modul. Tujuan dari penelitian ini adalah mampu memberikan informasi terkait e-modul sebagai bahan ajar yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, serta sebagai rujukan dalam pengembangan bahan ajar e-modul. Slide kajian literatur ya. Dari ketiga pendapat yang ada di slide kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan cakupan informasi yang disusun secara sistematis agar memudahkan proses belajar mengajar. Bahan ajar sendiri dikelompokkan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang dapat membuat informasi atau materi dalam bentuk tulisan. Sedangkan bahan ajar non-cetak adalah bahan ajar yang dimuat dalam bentuk rekaman, video, slide, atau gambar. Next, slide 5 ya. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah pada objek penelitian. Data penelitian ini saya peroleh melalui buku-buku terkait, laporan penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Di hasil pembahasan. Di sini saya memaparkan pengertian di modul dari Yolando Sutopo dan Franklin Chi, Purnamasari, dan Sabrina et al. Dari ketiga pendapat tersebut, saya tarik kesimpulan bahwa e-modul merupakan sumber bahan ajar yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk cetak menjadi bentuk elektronik sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi. Next.
E-modul mempunyai komponen dan karakteristiknya. Komponen e-modul memiliki bagian-bagian yang harus dipenuhi agar persyaratan dalam pengembangan modul yang baik dan standar dapat dipenuhi. Imro'atus Sholihah menyebutkan ada 8 komponen yang ada di modul. Yang pertama, tinjauan mata pelajaran, kedua, kegiatan belajar, ketiga, latihan, keempat, rambu-rambu jawaban latihan, 5, rangkuman, 6, tes formatif, 7, kunci jawaban tes formatif, dan 8, tindak lanjut. Sedangkan karakteristik e-modul yang dipaparkan oleh Widodo dan Jasmani adalah self-instructional, self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Bisa di next. E-modul juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, karena pada dasarnya setiap belajar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Mulyasah, kelebihan e-modul adalah e-modul terfokus pada kemampuan peserta didik secara individu. Lalu, ia juga memiliki kontrol terhadap hasil belajar di setiap modul yang harus dicapai peserta didik. 3. Adanya keterkaitan antara tujuan pembelajaran dan cara memperolehnya. Sedangkan kekurangan e-modul menurut Imro'atus Sholihah adalah e-modul dalam pembuatannya membutuhkan pengetahuan programmer, serta harus tersedianya perangkat keras khusus untuk pengembangan dan penggunaannya. Next. Di slide ini, penelitian mengenai penggunaan e-modul sebagai bahan ajar pembelajaran itu sudah banyak dilakukan. Saya mengambil 3 penelitian dari Fauzi, Tania Susilo-Wibowo, serta Imasari Suryantiningsi dan Priyatna dan kawan-kawannya. Dari ketiga tersebut, menurut Fauzi, penerapan e-modul dapat membantu siswa mencapai standar kompetensi ataupun kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Menurut Tania dan Susilo Wibowo, pemakaian modul mampu mendukung pembelajaran pada kurikulum 2013. Sedangkan menurut Imansari dan Priyatna dan kawan-kawan, penggunaan e-modul menjadi sumber belajar baru yang dapat meningkatkan pemahaman. Next. Sehingga, kesimpulan dari pembahasan makalah ini berangkat dari perkembangan teknologi yang mendorong terjadinya perpaduan antara teknologi cetak dengan teknologi komputer dalam kegiatan pembelajaran yang ditransformasikan penyajiannya ke dalam bentuk elektronik, sehingga diberi istilah modul virtual ataupun e-modul. Penggunaan e-modul sebagai bahan ajar mampu mendukung pembelajaran pada kurikulum 2013, mencapai standar kompetensi ataupun kompetensi dasar yang telah ditetapkan dan menjadi sumber belajar baru yang dapat meningkatkan pemahaman konsep serta hasil belajar peserta didik. Terima kasih. Sekian pemaparan makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ridia atas pemaparan makalahnya. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Rian Arthur yang telah menyempatkan hadir di kelas dengan tema pendidikan umum kali ini. Terima kasih, Pak.